day. Aku tuh ngojol dari tahun 2017 bulan, pokoknya pertengahan gitu kalau nggak salah, udah agak lupa sih. Jadi dulu tuh pas ngojol tuh dulu sambil masih kuliah kerja, jadi pagi kerja, sore ke malamnya kuliah, terus habis itu ngegojek kan. Lulus kuliah terus kerja ngojek, dan kebetulan kalau sekarang kan lagi nganggur ya, jadi ngegojek full day dari pagi sampai malam atau kalau dari siang sampai malam ya, namanya nganggur kan, jadi sebangun tidurnya aja gitu. Jadi aku tuh kan akun dibilangnya akun basic ya, bukan akun yang silver atau platinum gitu yang bagus kendaranya, karena emang jarang-jarang juga kan gojeknya juga kan, karena sering kerja gitu kemarin tuh kan. Dulu tuh pas motor yang masih dulu yang masih Revo ya, yang motor sebelumnya dulu tuh kan orderannya, karena aku tuh kan akun normal, akun yang GoRide, GoSend, GoFood tuh bisa masuk aja gitu. Dulu tuh sering ramenya GoRide, tapi kalau sekarang karena udah ganti motor juga, lebih sering masuknya tuh GoSend, kalau nggak GoFood kan, tapi lebih seringnya GoSend. Mungkin bukan tips ya, tapi kayak keresahan gitu, bawa kalau dapat sering order GoSend tuh ada plus minusnya ya. Plus minusnya tuh jadi ya banyak sih, mungkin agak ceritain minusnya aja dulu ya. Kalau minusnya jadi kan terkadang si customer tuh dia nyimpen titik tujuannya tuh nggak akurat. Maksudnya nggak akurat tuh jadi antara alamat yang ditulis sama titik yang dituju itu jadi suka beda gitu. Jadi nah, tips dari aku ya, jadi kalian yang teman-teman yang driver juga ya, terutama kalau misalkan bingung nih udah disampai tujuan, coba fokusin dulu aja ke titik, gitu kan. Misalkan alamatnya di mana nih, misalkan alamatnya di Jalan Merdeka nomor 53. Nah, titiknya lihat dulu di mana nih, karena kadang si Maps-nya juga suka error. Kadang mapnya tuh ngikutin jalur yang jalur mobil, kalau nggak motor gitu, terus suka ngaco juga gitu. Ya kalau kita udah tahu jalannya ya udah enak gitu kan, kesananya tinggal ikuti baru sampai titik. Nah, dan kalau misalkan udah sampai tujuan, ya udah pasti kalau di bel aja customernya, diketok pintu atau gerbangnya, tunggu aja sampai 5 atau 10 menitan lah. Terus kalau emang nggak ada yang keluar, nggak ada yang ngebukain pintu atau ngerespon kita, ya kita wajib telepon ya teman-teman, telepon. Atau kalau misalkan nggak mau ribet, pengen sat-sat cepet gitu, ya udah sampai di tujuan langsung telepon aja customernya gitu kan. Nah, terkadang juga kendalanya di telepon susah, diketok bel pintu atau gerbangnya nggak keluar, mau dititipin gimana gitu kan. Jadi sebenarnya kendala juga agak banyak sih. Yang syukur-syukur kalau misalkan ada tetangga yang baik mau nitipin gitu kan, tolong nih nitipin punya customer ini atas nama ini gitu, karena orangnya nggak ada gitu kan. Ya kadang juga kalau misalkan si tetangganya nggak mau nerima juga gitu kan, ya kalau udah nerima ya jangan lupa difoto penerimanya siapa gitu kan. Kayak gitu kan anjir. Ya kalau udah misalkan yang lewat motor, kalau misalkan emang udah hampir setengah jam nih nungguin, ya udah kita telepon customer service Gojek aja soal kendala driver gitu kan, si customernya nggak ada di tempat atau gimana gitu. Kalau aku sendiri sih, kalau misalkan tergantung barangnya juga sih. Kalau barangnya yang kayak sekiranya aman gitu, ya udah aja aku gantungin aja di gerbangnya atau di pintunya gitu kan, difoto, terus ditulis aja bahwa nih saya
digantung di mana gitu, karena customernya bla 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 gitu kan. Nah, mungkin itu kendala untuk jadi gosen ya. Sebenarnya banyak juga sih kendalanya. Yang paling banyak itu ya kendalanya yaitu kendalanya yaitu titik tujuan. Kadang juga misalkan si customernya susah banget dihubungi, nggak tahu kenapa tuh. Kan dia yang order gitu, maksudnya kan nggak bisa gitu standby gitu kalau nggak pakai nomor yang bener gitu. Apalagi kalau misalkan dari pihak ketiga gitu kan, dari misalkan pakai Tokopedia gitu kan, nah itu lebih banyak lagi kendalanya. Kadang nggak bisa telepon, di chat nggak bisa juga gitu. Kenapa nggak bisa telepon? Kenapa nggak di WA aja gitu kan? Kalau sekarang kan Gojek tuh kita jadi si customer itu nggak bisa ngelihat nomor kita juga nggak bisa ngelihat nomor customer. Nah, jadi kalau misalkan kalau misalkan susah gitu kan, jadi kita juga agak lama nunggunya, mau nggak mau ya harus kembaliin aja gitu kan. Sedangkan kalau mau kembaliin itu prosesnya juga agak lama juga gitu, agak ribet juga gitu kembaliin paket itu, karena harus minta kode-kode apa gitulah gitu, kode-kode gitu ke si yang ordernya gitu, ke Tokopedia-nya kalau nggak gitu. Ya mungkin itu aja keresahan aku sebagai ojol ya gitu. Jadi ada orderan masuk. Ya mohon maaf juga ini suaranya agak berisik karena saya lagi di pinggir jalan. Ini pinggir jalan, istirahat, takut diusir. Oke, see you next video guys. Oh, I'm a click 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 click.